Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pada tahun 104 Hijriyah, berapa tahun yang lalu? Mana guru matematika di sini? Pokoknya sekian abad yang lalu gitu ya. Pada tahun 104 Hijriyah, di pinggiran negeri Irak, ada seorang prajurit yang ditugaskan oleh kerajaan untuk menjaga daerah perbatasan, untuk memberitahukan kepada pihak kerajaan seandainya ada musuh yang datang. Manakala dia sedang berpatroli, dia melihat situasi di daerah perbatasan tersebut. Tiba-tiba di sebuah tanah yang lapang, dia melihat ada sebuah tenda yang berdiri. Dan tenda tersebut sudah sangat kumal dan usang. Saat itu dia bertanya-tanya, apakah tenda ini ada penghuninya atau tidak? Seandainya ada penghuninya, kenapa dia mendirikan tenda ini di daerah yang sangat sepi ini? Ataukah inilah tenda milik seorang musafir yang mampir kemudian tidak digulung tendanya? Dia penasaran. Dia mendekati tenda itu. Kemudian dari celah-celah tenda yang sudah sobek tadi, dia melihat ternyata di dalamnya ada seorang penghuni. Ternyata di dalamnya ada seorang penghuni. Namun ketika dia cermati, orang yang di dalam itu ternyata sangat memprihatinkan. Kenapa? Orang yang ada di dalam itu sudah sangat tua, tidak memiliki dua tangan dan tidak memiliki dua kaki. Alias apa? Buntung. Kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, dua-duanya. Kemudian dia perhatikan lagi, ternyata matanya sudah buta, telinganya sudah hampir hilang pendengarannya. Yang tersisa hanyalah lisan dia yang masih bisa untuk berucap. Dia sangat prihatin melihat kondisi seorang kakek tadi. Ketika dia semakin mendekat, dia mendengar si kakek itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi doanya? Kata kakek itu, ya Allah, sesungguhnya kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku sangat banyak, wahai Rabbi. Dia sedang doa apa? Sesungguhnya nikmat
yang Engkau berikan kepadaku sangat banyak, wahai Rabbi. Dan Engkau telah memberikan keistimewaan yang begitu banyak yang tidak dimiliki oleh orang lain, wahai Rabbi. Maka bantulah aku, wahai Rabbi, agar aku bisa bersyukur kepadamu. Apa isi doanya? Bantulah agar aku bisa apa? Bersyukur. Prajurit tadi dia setengah sadar, setengah tidak, setengah percaya. Ini orang sedang berdoa atau sedang menggigau. Karena melihat kondisinya, saya rasa mungkin menurut prajurit tadi, dari sisi apa kenikmatan yang dirasakan oleh orang tua tadi. Akhirnya si prajurit itu penasaran. Dia ucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Wahai bapak tua, tadi saya gak sengaja mendengar engkau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar engkau dibantu untuk bersyukur. Dan engkau juga tadi berkata bahwasannya nikmat yang Allah berikan kepadamu sangat banyak, kepadamu sangat banyak. Apa gerangan nikmat yang engkau rasakan, wahai bapak tua, sehingga engkau memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar dibantu bisa bersyukur kepadanya? Maka serta merta si kakek tadi berkata, wahai anak muda, seandainya Allah Tabaraka wa ta'ala mengirim halilintar untuk membakar habis tubuhku, atau seandainya Allah Tabaraka wa ta'ala mengirim gunung kemudian dijatuhkan di atas tubuhku sampai hancur lebur, atau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan laut untuk menenggelamkan tubuhku, atau seandainya Allah Tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada bumi agar dia menelan tubuhku di dalamnya, niscaya hal itu tidak akan menambah melainkan rasa syukurku kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengaruniakan kepadaku sebuah nikmat yang tidak ternilai, yaitu lisanku masih bisa aku gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Jadi nikmat yang katanya besar sekali ternyata nikmat apa? Lisan. Oh anak muda, alhamdulillah kamu datang. Saya ini, sebagaimana yang engkau lihat, tidak bisa melakukan apa-apa. Saya punya seorang anak laki-laki satu-satunya, yang mana ketika saya ingin sholat, dialah yang membutuhkan saya. Ketika saya ingin makan, dialah yang menyuapi saya. Ketika saya ingin minum, dialah yang mencarikan air minum buat saya. Namun wahai anak muda, sudah 3 hari 3 malam anak saya tidak pulang. Sudah berapa? 3 hari 3 malam anak saya tidak pulang. Berarti artinya apa? Ketika si kakek tua tadi berdoa kepada Allah, wahai Rabbi, bantulah aku agar aku bersyukur kepadamu, saat itu dia sudah 3 hari 3 malam tidak makan dan minum. Kalau antum terlambat makan gimana? Seharusnya makan siang jam 1 sampai jam 2, istri belum selesai masak. Gimana antum coba? Antum kayak orang tua tadi, ya Allah bantulah saya bersyukur. Atau antum teriak-teriak? Ini sudah 3 hari 3 malam tidak makan, dalam kondisi gak punya tangan, dalam kondisi gak punya kaki, mata sudah buta, telinga sudah hampir hilang pendengarannya. Dia masih memohon kepada Allah Jalla wa'ala, wahai Rabbi, bantulah aku agar bisa bersyukur. Kata orang tua tadi, wahai anak muda, tolong carikan anakku semata wayang itu di mana. Saya sangat butuh kepada bantuan dan pertolongan anakku. Akhirnya betul, si pemuda tadi atau si prajurit tadi berusaha mencari di sekeliling, gak ada. Agak menjauh lagi, gak ada.
Akhirnya ada sebuah gundukan tanah, dia naik ke atas gundukan itu, dia lihat. Ternyata nun jauh di sana ada seperti titik hitam jauh gitu, nggak terlihat. Akhirnya mungkin itu. Dia dekat, semakin dekat semakin terlihat. Memang itu adalah seonggok tubuh yang sedang tengkurap. Dia semakin dekat lagi, ternyata tubuh tersebut sudah tercabik-cabik dimakan oleh binatang buas. Dia pikir, wah, gimana ngabari si bapak tua ini? Ini anak sematawayang yang selalu membantu bapaknya, sekarang sudah meninggalnya mengenaskan. Bagaimana saya memberitahu sama orang tua tersebut? Akhirnya dia pulang sambil mikir di jalan, gimana ya kira-kira saya bersilat lidah nanti. Akhirnya ketika di jalan dia terdetik kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika dia sampai di tenda, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu anak muda yang tadi saya minta tolong? Iya. Gimana kabar anak saya, wahai anak muda? Si anak muda itu diam. Dia nggak mau langsung ngasih apa? Ngasih tahu. Akhirnya dia tanya, wahai kakek tua, lebih mulia manakah antara engkau dengan Nabi Ayyub alaihissalam? Kata kakek tua tadi, ya jelas lebih mulia siapa? Nabi Ayyub. Apakah engkau tahu kisah yang dialami oleh Nabi Ayyub? Ya, saya tahu. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak ujian dan cobaan. Bagaimana sikapnya Nabi Ayyub? Dia tetap bersyukur, bersabar. Dan dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wahai kakek tua. Dia sampai dicemooh oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bagaimana sikapnya Nabi Ayyub? Dia tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah. Bukan hanya itu, wahai kakek tua. Nabi Ayyub sampai ditinggalkan oleh istrinya sendiri. Bagaimana sikapnya Nabi Ayyub? Dia tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah. Anak muda, saya itu tadi tanya tentang anak saya, kok malah kamu cerita tentang siapa? Nabi Ayyub. Di mana anak saya? Akhirnya sudah ditembak kayak gitu, gak bisa lagi ngomong. Kata prajurit tadi, saya dapatkan anak kamu sudah meninggal dimakan oleh binatang buas. Begitu mendengar jawaban dari prajurit tersebut, kakek tua itu langsung mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Menghembuskan nafas yang terakhirnya. Kakek tua itu meninggal saat itu juga. Berarti prajurit ini harus menguburkan berapa orang? 2 orang, sendirian dia. Menguburkan anaknya sama apa? Bapaknya. Sudah selesai menguburkan, dia kembali ke pos penjagaan. Kemudian dia tidur, capek nih. Ketika dia sedang tidur, dia bermimpi. Bermimpi ketemu dengan kakek tua tadi. Tapi penampilannya sudah berbeda. Kakek tua itu sedang berjalan-jalan di taman surga dengan memakai kain yang ada di dalam surga. Maka si prajurit tadi bertanya, bukankah engkau kakek tua yang tadi saya lihat di siang hari? Iya betul. Akulah yang kau temui tadi. Bagaimana engkau bisa sampai di kebun surga ini? Kata kakek tua tadi, dengan bersyukur dan bersabar. Dengan apa? Bersyukur dan bersabar. Ini kisah tentang kehidupan seorang ulama ahli hadis yang wafat pada tahun 104 Hijriah. Beliau bernama Abu Qilabah Abdullah ibnu Zaid al-Jarmi. Kisahnya siapa? Siapa yang bisa nyebutkan? Namanya semuanya dari awal tadi, jangan cuma kunyahnya aja.
Saya ulangi sekali lagi. Ini adalah kisahnya seorang ulama yang bernama Abu Qilabah Abdullah ibnu Zaid al-Jarmi. Saya bisa nyebutkan? Hah? Ya. Ahsanta. Abu Qilabah Abdullah ibnu Zaid al-Jarmi. Kisah yang ajaib dan menakjubkan. Inilah contoh pribadi seorang mukmin. Seorang mukmin kepribadiannya seharusnya menakjubkan. Makanya materi pengajian kita pada malam hari ini adalah apa? Keajaiban seorang mukmin. Tapi mukmin yang mana ini? Mukmin yang ada di sini atau mukmin pada tahun 104 Hijriah? Seharusnya seorang mukmin memiliki kepribadian yang menakjubkan. Dan nanti kita akan bahas di manakah letak keajaiban kepribadian seorang mukmin. Sehingga dengan demikian kita bisa berkaca dan kita bisa meneladani uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama salaf. Seorang mukmin seharusnya memiliki kepribadian yang menakjubkan dan sudah merupakan sunnatullah, yang mana kehidupan dunia ini tidak lepas dari susah dan senang, sedih dan bahagia, musibah dan nikmat, menangis dan tertawa, sakit dan sehat, serta lapar dan kenyang, juga miskin dan kaya. Yang namanya hidup di dunia itu kan seperti roda. Kadang kita di atas, kadang kita apa? Di bawah. Kadang kita senang, kadang kita apa? Susah. Kadang kita tertawa, kadang kita apa? Menangis. Terkadang kita kaya, terkadang kita apa? Miskin. Terkadang kita lapar dan terkadang kita apa? Kenyang. Dan ini adalah merupakan sunnatullah yang akan dialami oleh setiap manusia. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hidup dan mati. Ada hidup, ada apa? Ada mati. Sebagaimana ada senang, ada susah, ada sehat, ada sakit, ada kenyang, ada lapar, ada senang, ada sedih, ada tertawa, ada menangis. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan adanya hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapakah di antara kalian yang amalannya itu paling baik. Jadi di sini kata Imam At-Tabari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan adanya hidup dan mati, siklus hidup dan mati itu adalah untuk melihat siapakah di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa dan senantiasa mencari keridhoannya. Jadi dalam ayat ini adanya kehidupan dan kematian adalah untuk menilai siapakah di antara hamba-hamba ini yang senantiasa mencari keridhaan Allah Jalla wa'ala. Makanya kondisi apapun yang dihadapi oleh seorang mukmin, seharusnya kondisi apapun dia berusaha untuk mencari ridha dari Allah Jalla wa'ala. Makanya orang yang beriman, dia itu selalu berpikiran positif. Ketika dapat nikmat, dia bersyukur. Ketika dapat musibah, dia apa? Bersabar. Inilah poros keajaiban seorang mukmin. Keajaiban seorang mukmin disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min,
Alangkah menakjubkannya kehidupan seorang mukmin. Jadi kata Nabi SAW, seorang mukmin itu seharusnya kehidupannya itu menakjubkan. Kalau belum menakjubkan berarti apa? Nah, jadi jangan ngaku dulu mukmin kalau belum apa? Menakjubkan. Menakjubkan apanya? Bukan pakaiannya, bukan HP-nya, bukan mobilnya. Apa yang menakjubkan? Inna amrahu kullahu khair. Setiap detik kehidupan seorang mukmin itu baik. Kok bisa? Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan kehidupan yang baik ini tidak akan dialami kecuali oleh orang yang beriman. Bagaimana seluruh hidupnya bisa baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Ketika seorang yang beriman mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, maka dia akan bersyukur dan itulah yang baik buat dia. Kebalikannya, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Seandainya dia ditimpa musibah, maka dia apa? Bersabar. Dan itulah yang baik buat dia. Jadi yang namanya orang beriman, dimanapun dia berada, ketika di atas dia baik, di bawah baik. Ya. Ketika dia dapat nikmat dia baik karena dia bersyukur. Ketika dia di bawah mendapat musibah dia juga baik karena dia apa? Bersabar. Jadi ini tentu beda dengan kondisi kebanyakan kaum muslimin dan mungkin kita. Ketika dapat syukur lupa untuk apa? Bersabar. Ketika apa? Mendapatkan nikmat lupa untuk apa? Bersyukur. Ketika dapat musibah apa? Tidak mau sabar. Isinya hanya apa? Isinya hanya mengeluh, mencaci maki. Kalau seperti ini berarti ini bukan tipenya apa? Seorang mukmin. Tipenya seorang mukmin dia selalu membawa dua senjata. Dimanapun dia berada dia senantiasa membawa dua senjata. Yang pertama adalah senjata syukur. Yang kedua adalah senjata apa? Sabar. Nah, kita akan bahas apa itu syukur dan apa itu sabar. Yang pertama syukur. Perintah untuk bersyukur banyak di dalam Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita bersyukur? Kenapa kita bersyukur? Antum gak pernah bersyukur apa? Antum kenapa bersyukur? Bagus. Karena diperintahkan oleh Allah. Iya kan? Allah kan memerintahkan kita untuk bersyukur. Kata Allah Jalla wa'ala, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah atas nikmat Allah jika kalian itu benar-benar beribadah kepada Allah. Jadi dalam ayat ini konsekuensi ibadah kepada Allah, seorang harus bersyukur. Selama seorang belum bersyukur berarti dia itu belum beribadah secara hakiki kepada Allah. Walaupun dia itu sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, seandainya dia itu tidak pandai bersyukur, maka dia belum beribadah dengan ibadah yang hakiki kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi pertanyaannya, kenapa kita bersyukur? Jawabannya apa? Karena Allah memerintahkan kita untuk apa? Bersyukur. Ada jawaban yang lain? Apa kira-kira? Kenapa kita bersyukur? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat apa? Sangat banyak. Insyaallah semuanya hafal firman Allah Jalla wa ala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu apa? Ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Kenapa? Karena banyak sekali nikmat Allah. Nikmat Allah sangat banyak, gak mungkin kita hitung. Makanya pernah ada seorang miskin. Ada seorang miskin ngadu ke seorang ulama salaf yang namanya Yunus bin Ubaid. Ada orang miskin, miskinnya sudah lama. Ya, jadi bukan miskin sehari, dia sudah miskin lama dan dia sudah bosan dengan apa?
dengan kemiskinannya. Ada nggak orang kaya bosan? Mungkin Anda, tapi yang lebih sering orang miskin apa? Bosan. Ini dari kecil sampai besar miskin terus. Akhirnya dia ngadu kepada Yunus bin Ubaid. Jadi dia ngeluh, wah Yunus, saya itu dari dulu sampai sekarang miskin. Kapan saya kaya? Katanya. Kapan saya jadi jutawan? Kapan saya jadi miliarder? Akhirnya Yunus bin Ubaid, dia nggak langsung jawab, dia bertanya, wahai fulan, kalau misalnya ada orang pengen beli kedua bola mata kamu, ada orang nawar, ana butuh mata ini, butuh dua, boleh nggak saya beli? Kata dia 100.000 dirham. Kalau sekarang mungkin sekitar 100 juta lah. Jadi kalau ada orang datang ke antum ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Mau beli apa? Beli mata. Mata siapa? Matamu. Berapa? 100 juta. Oh, gak mau. Masa mata saya dibeli? Saya mau lihat pakai apa? Ya sudah, kalau misalnya kamu nggak mau dibeli mata kamu, sudah, sekarang ada orang datang baru kecelakaan, telinganya hilang semuanya, dia pengen beli telinga kamu dua-duanya, boleh nggak? Nggak boleh. 100 juta? Nggak boleh 100 juta sekali. Ya sudah, kalau gitu ada orang pengen beli tangan kamu dua-duanya, 100 juta, nggak boleh. Kaki kamu, nggak sebutkan semuanya nikmat anggota tubuh dia yang masih apa? Yang masih utuh, semuanya disebutkan, mau dibeli setiap anggota tubuh berapa? 100 juta. Selalu jawabannya apa? Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Akhirnya Yunus bin Ubaid, kamu itu keterlaluan. Katanya kamu miskin. Lah ini kamu punya duit ratusan juta. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Anggota tubuh yang tidak ternilai. Jadi sebenarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan itu banyak sekali, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Contoh, kita bisa bernafas. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Paru-paru kita, kalau seandainya paru-paru ini minta istirahat, anak pengen istirahat, capek anak. Dari mulai lahir sampai umur 60 tahun anak suruh bekerja, capek anak istirahat 1 jam saja. Gimana? Wafat. Langsung meninggal. Jangankan 1 jam, 3 menit saja mungkin sudah meninggal. Kita nggak sadar bahwasanya nikmat yang kita miliki ternyata sangat banyak. Seandainya setiap hela nafas kita suruh bayar, entah berapa juta yang harus kita keluarkan. Belum lagi nikmat-nikmat yang ada dalam tubuh kita. Ginjal. Pernah dengar cerita orang yang gagal ginjal? Berapa dia harus bayar setiap minggunya? Ginjal itu tugasnya apa? Untuk membersihkan apa? Darah, memfilter darah, agar racun-racun yang ada di darahnya itu bisa apa? Bersih, sehingga darahnya bisa bersih kembali. Ginjal itu besarnya seberapa? Paling cuma segini saja. Ketika ginjal ini rusak, maka tidak ada alat di dalam tubuh kita untuk memfilter darah tersebut. Sehingga kalau dibiarkan lama-lama darah itu akan kotor, banyak racun, maka meninggal dunia. Itulah yang ada istilahnya cuci apa? Darah. Tahu bagaimana cuci darah itu? Cuci darah adalah orang berbaring, ngantri di rumah sakit, berbaring di sebuah ranjang, kemudian dimasukkan satu selang di kanan, satu selang di kiri, kemudian darah kita itu disedot lewat kanan, kemudian dicuci di ginjalnya dokter. Tahu ginjalnya dokter besarnya seberapa? Gede. Jadi nggak ada ginjal dokter seperti ini. Kalau seperti ini kan kita bisa bawa kemana-mana. Kalau seperti itu nggak bisa. Dan berapa jam antum tahu? Paling tidak 5-6 jam. Harus terlentang seperti itu. Gratis? Bayar. Setiap kali cuci darah itu bayar sampai 1,5 sampai 2, bahkan mungkin sampai 3 juta. Berapa kali seminggu? Minimal 3 hari sekali. Berarti berapa kali? Paling tidak 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu keluar duit berapa?
6 juta, 5 juta. Kalau dia masih pengen hidup 10 tahun, berapa juta yang dia butuhkan? Hanya untuk mengganti satu organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Syukur caranya dengan apa? Syukur caranya dengan apa? Syukur, kata para ulama, memiliki 3 tingkatan. Ada syukur dengan hati, ada syukur dengan lisan, ada syukur dengan apa? Dengan anggota tubuh. Syukur dengan hati maksudnya apa? Syukur dengan hati maksudnya adalah dengan meyakini di dalam hati kita bahwasanya setiap nikmat yang kita rasakan sumbernya adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Jalla wa Ala dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat yang kalian rasakan semuanya sumbernya adalah dari Allah. Ini kelihatannya mudah, tapi nyatanya praktek di lapangan banyak orang yang menisbatkan nikmat yang dia rasakan bukan kepada Allah. Contohnya, ada seorang usaha bisnis berhasil. Ketika omsetnya besar, ketika ditanya, Masya Allah ya, bisnisnya bagus sekali, berhasil. Siapa dulu? Fulan SE, apa SE? Sarjana apa? Ekonomi. Tahu sendirilah sarjana ekonomi dari UI atau dari mana gitu. Masa gagal? Siapa dulu? Ini namanya tidak bersyukur kepada siapa? Allah. Setiap nikmat yang kita rasakan harus kita nisbatkan kepada siapa? Allah. Contoh yang lain, ya, punya rumah megah. Punya rumah megah sekali. Kemudian ada teman datang, Masya Allah ya, rumah kamu gede sekali, megah sekali, mewah sekali. Oh, siapa dulu? Ini kan anaknya Ningrat. Nah, ini kan warisan dari bapak saya, makanya saya punya rumah kayak gini. Jadi dia nisbatkan nikmat itu bukan kepada Allah, tapi kepada warisan dari bapaknya. Yang lebih parah lagi, kalau di Jawa, nggak tahu kalau di sini. Setelah panen, ya, setelah panen itu biasa di pojok-pojok sawah itu ada apa? Apa? Tidak tahu kalau di Lombok ada nggak? Tidak ada. Hah? Ada kelapa muda, kemudian ada beras merah, kemudian ada ayam, ada macam-macam. Apa itu? Sesaji. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Allah? Hah? Bukan. Tapi untuk Dewi Sri. Dewi yang mereka yakini Dewi pangan, yang memberikan pangan buat umat manusia. Kelihatannya dia mengaku nikmat itu dari Allah, tapi nyatanya buktinya begitu panennya berhasil, bukannya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dia menyediakan sesaji-sesaji di pojok-pojok sawahnya untuk selain Allah. Dan inilah inti dari kesyirikan. Ini syukur dengan apa? Syukur dengan hati. Itu adalah syukur yang pertama. Syukur dengan apa? Hati. Yang kedua, syukur dengan apa? Lisan. Syukur dengan lisan caranya adalah dengan memperbanyak mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini yang paling gampang ya. Paling gampang. Syukur dengan apa? Lisan. Semuanya bisa. Ya. Hari ini dagangan untungnya banyak. Apa? Alhamdulillah. Panenan berhasil. Alhamdulillah. Dapat gaji 13. Alhamdulillah. Kejatuhan durian, maksudnya bukan di atas kepala kita.
di samping kita alhamdulillah. Ini paling gampang. Semuanya apa? Bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 111, "Wa qulil hamdulillah." Dan ucapkan apa? Alhamdulillah. Ada satu jenis syukur dengan lisan yang kadang-kadang terlupa. Apa kira-kira? Selain mengucapkan alhamdulillah. Nah, syukur dengan lisan termasuk jenis syukur dengan lisan yang sering kita lupakan. Selain mengucapkan alhamdulillah, apa? Benar. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 11. Apa bunyinya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakanlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kalau misalnya antum dapat nikmat, minimal bagi-bagi apa? Minimal bagi-bagi rasa senang. Nah, banyak di antara kita kalau dapat nikmat, baru dapat apa? Undian, dapat arisan, bilang sama orangnya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Nanti pada ngutang. Tidak benar. Syukur-syukur kalau misalnya bisa diceritakan, orang mau ngutang atau malah dibagi-bagi sama orang. Itu bentuk syukur nikmat. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, "Idza tabahtum maraqatan fa'akthir ma'aha." Seandainya kalian itu masak daging, perbanyaklah apanya? Kuahnya. Buat apa? Wa ta'ahad bihi jiranaka. Bagi-bagikanlah kepada siapa? Tetangganya. Apa yang dibagi? Kuahnya aja. Keterlaluan antum. Ya masih mending kan daripada orang yang biasa bagi-bagi apa? Bagi-bagi apa? Baunya. Masak gulai, orang satu RT dibagi apa? Baunya. Ini siapa yang masak sate ini? Gak ketahuan, cuma dapat apanya? Baunya saja. Dan ini tentu bertolak belakang dengan sabda Nabi SAW, "Idza tabakhtum marakatan fa'akthir ma'aha." Ustaz, dagingnya cuma sedikit, Ustaz, masa dibagi-bagi, kita gak dapat apa-apa. Antum harus pinter-pinter. Daging itu kan bisa dicampur dengan apa? Dengan tempe, dengan tahu, dengan apa lagi? Dengan kentang. Akhirnya kita bisa bagi-bagi apa? Gulai tempe. Dagingnya antum makan, tempenya rasa gulai antum bagi-bagi. Doa itu penting daripada yang apa? Daripada cuma membagikan apa? Baunya. Ini yang kedua. Bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, ini yang paling berat. Ini adalah puncak syukur yang tertinggi dan hanya sedikit di antara hamba Allah yang melakukannya. Syukur dengan apa? Dengan anggota tubuh. Apa maksudnya? Syukur dengan anggota tubuh maksudnya adalah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan bukan untuk bermaksiat kepadanya. Dan ini sangat sedikit di antara hamba Allah yang melakukannya. Maka kata Allah dalam Al-Quran surat Saba ayat 13, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Sedikit kata Allah. Syukur apa? Bukan syukur dengan lisan. Kalau syukur dengan lisan semuanya bisa. Syukur yang sangat sedikit yang dimaksud adalah syukur yang jenis ketiga ini. Ya, kita punya mata. Kita punya mata lebih banyak kita gunakan untuk membaca Al-Quran atau untuk cuci mata. Kita punya telinga, lebih banyak kita gunakan untuk mendengar taklim atau kita gunakan untuk mendengar dangdut. Kita punya kaki, lebih sering kita gunakan kaki ini untuk berjalan menuju ke masjid atau menuju tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tangan, lebih banyak kita gunakan untuk berinfak atau lebih banyak kita gunakan untuk menahan infak. Kita punya harta, lebih banyak kita gunakan untuk membeli hal-hal yang diridhoi oleh Allah
atau untuk membeli hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ini akan ditanya oleh Allah Jalla wa Ala. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditanya. Termasuk harta kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta kita akan ditanya sumbernya dari mana, keluarnya untuk apa. Jadi input dan outputnya, debit dan kreditnya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang mengakibatkan orang kaya itu terlambat masuk surga. Ya, orang kaya itu terlambat masuk surga. Kenapa? Karena prosesnya lama. Sedangkan orang miskin mau dihitung apanya? Gak ada yang dihitung, masuk gak ada, keluar gak ada. Jadi gak ada debit, gak ada kredit, gak ada input, gak ada output, ya sudah, langsung saja masuk surga. Yang sholat, miskin gak sholat sama saja. Udah miskin gak sholat, ini sengsara dunia apa? Ini syukur. Berarti syukur itu ada berapa tingkatannya? Ada 3. Ada syukur dengan apa? Hati. Ada syukur dengan apa? Lisan. Ada syukur dengan apa? Anggota tubuh. Gimana caranya supaya kita bisa bersyukur? Bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur? 1. Meminta tolong kepada Allah. Meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu bersyukur kepadanya. Makanya wasiatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salah." Janganlah engkau lupa setiap akhir salat antaqul, membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adz, dan juga ini merupakan wasiat buat kita semua agar kita memperbanyak doa ini. Wahai Rabbi, bantulah aku ala dzikrika, agar senantiasa bisa berzikir, wa ala syukrika, agar senantiasa bersyukur, wa ala husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Jadi tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala mustahil. Banyak di antara kita, apakah dengan antum, dengan kita rajin ngaji, kemudian kita lantas pasti akan selamat? Belum tentu. Kita butuh pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Gak mungkin kita bisa menghadiri kajian, gak mungkin kita bisa sholat, gak mungkin kita bisa puasa, gak mungkin kita bisa mengenal manhaj yang hak ini kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Jadi tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin kita bisa bersyukur. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang senantiasa beliau lantunkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Kata Nabi SAW, wahai Rabbi, janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada kekuatan diri sendiri walaupun hanya sekejap mata. Siapa yang mengucapkan ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW saja takut bergantung kepada kekuatan diri sendiri. Mestinya kita harus lebih takut. Kita adalah makhluk yang sangat lemah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah di dalam salat kita agar dibantu bisa bersyukur. Ini kiat yang pertama. Bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kiat yang pertama adalah dengan apa? Dengan memohon bantuan kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Kiat yang kedua, di antara cara supaya kita bisa bersyukur adalah berusaha
membandingkan kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan kenikmatan orang yang di bawah kita. Membandingkan kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan kenikmatan orang yang di bawah kita. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi 'alaikum. Kata Nabi SAW, karena dengan seperti itu kalian akan tidak mudah mencela dan meremehkan nikmat Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau misalnya kita punya rumah gedek, tahu rumah gedek? Ya, rumah bambu. Jangan melihat orang yang rumahnya apa? Megah. Tapi lihatlah orang yang apa? Yang tidak punya rumah. Kalau antum punya motor, motornya Yamaha tahun 75. Ya. Suaranya orang satu RT dengar ketika dinyalakan. Jangan antum lihat orang yang motornya apa? Mio. Atau yang motornya Tiger. Orang motor lewat Tiger ini mau apa? Kena anginnya saya sudah mau jatuh. Ya. Jangan lihat orang yang motor lebih bagus, tapi lihatlah orang yang apa? Yang pakai sepeda ondel. Nah, ketika kita lauknya makannya cuma tempe sama sayur kangkung, jangan lihat orang yang lauknya apa? Gulai dan sate. Lihatlah orang yang makannya hanya pakai apa? Garam dan sambal. Ya. Jadi dengan seperti ini, maka insya Allah kita akan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Cuman jangan sampai dipahami. Misalnya antum dinasihati, kok kamu sholatnya masih bolong-bolong ya? Sholatnya kok masih bolong-bolong? Masih mending ana daripada tetangga ana nggak sholat sama sekali. Katanya suruh melihat orang yang di apa? Di bawah. Perhatikan, tadi saya nyampaikan apa? Lihatlah, membandingkan kenikmatan apa? Duniawi. Nah, kalau kenikmatan ukhrawi berupa ibadah, kita harus melihat apa? Yang di atas kita, bukan melihat yang di bawah. Ini pembahasan tentang apa? Syukur. Sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua. Senjata kita yang kedua adalah apa? Sabar. Sabar adalah salah satu karakter yang akan menyebabkan Allah bersama kita. Dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kalau kita ingin senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan, pengawasan dari Allah Jalla wa'ala, milikilah karakter apa? Sabar. Tapi manakala kita tidak memiliki karakter ini, maka dijamin Allah tidak akan bersama orang-orang yang tidak mau bersabar. Nah, ketika kita bicara masalah sabar, selalu konotasinya sabar ketika apa? Musibah. Padahal sebenarnya sabar itu lebih luas dari itu. Bentuk-bentuk sabar. Yang pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar menahan diri dari perbuatan apa? Maksiat. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa apa? Musibah. Jadi sabar itu enggak cuma musibah. Sabar itu ada macam-macamnya. Yang pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang namanya menjalankan ketaatan kepada Allah jelas butuh sabar.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah ketika menjalankan ibadah tersebut. Jadi ibadah itu butuh sabar. Butuh sabar enggak? Butuh. Contoh subuh. Subuh itu waktu yang paling nikmat untuk apa? Tidur. Lagi nikmat-nikmatnya tidur, tahu-tahu terdengar suara apa? Azan. Ini butuh sabar. Kalau enggak sabar, wah, ini ganggu ini. Malah ngambil kapas dia apa? Ditutupkan selimutnya semakin apa? Ditarik. Butuh kesabaran. Ketika menjalankan ibadah kepada Allah butuh kesabaran. Kita harus menahan diri kita untuk memegang air yang dingin, kemudian berjalan terkantuk-kantuk menuju ke masjid. Dan orang-orang yang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fi dzulami bin nurit tammi yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau berjalan di tengah gelapnya waktu subuh, bahwasanya nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Itu buat orang yang apa? Yang mau jalan. Tapi kalau subuh gak mau jalan, maunya nunggu ketika terang, sehingga sholatnya adalah gabungan antara sholat subuh sama sholat apa? Duha. Jadi bukan subuh, bukan duha, subha. Subuh apa? Duha. Ini gak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Orang yang akan mendapatkan cahaya adalah orang yang bersabar. Dia mau berjalan di tengah gelapnya pagi, di tengah dinginnya udara yang menusuk tubuhnya, dia tetap berangkat. Itulah sabar. Termasuk sabar juga ketika kita mengeluarkan zakat. Ketika kita mengeluarkan zakat membutuhkan kesabaran. Sebagian orang, anak yang capek kerja, dia yang merasakan enaknya. Dia tidak sadar bahwasanya mengeluarkan uang untuk berzakat itu menguntungkan dia. Makanya setiap harinya ada malaikat yang turun ke muka bumi. Yang satunya berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wahai Rabbi, berilah ganti buat mereka yang mau berinfak. Kemudian malaikat yang satunya berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Wahai Rabbi, hancurkanlah hartanya orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah. Makanya wajar banyak orang yang kaya jatuh miskin karena apa? Pelit. Tapi tidak ada sejarahnya orang kaya jatuh miskin karena rajin apa? Infak. Pernah ketemu antum ada orang kaya bangkrut gara-gara apa? Infak. Pernah? Tidak ada. Memang tidak ada. Tapi kalau orang kaya jatuh miskin gara-gara pelit itu banyak. Bukan hanya banyak, banyak. Bahkan mungkin pernah ada cerita, saya pernah dengar dari cerita dari salah seorang jamaah pengajian anak. Ada seorang yang punya jabatan. Dia memanfaatkan jabatan itu korupsi. Untuk korupsi dihitung sekitar berapa lah, sekitar sekian 500 sekian juta. Jadi pembukuannya lengkap, jadi korupsinya dibukukan sama dia. Jadi setiap sampai dihitung berapa 500 sekian juta. Subhanallah, Allah menakdirkan anaknya, salah satu anaknya itu terjerat obat-obatan terlarang. Akhirnya dia berusaha menyelamatkan anaknya ini, dimasukkan ke lembaga rehabilitasi di Indonesia yang paling bonafit, keluar duit banyak. Ternyata sembuh, balik ke rumah kambuh lagi. Akhirnya dibawa ke Singapura, dicarikan panti rehabilitasi yang bonafit di sana. Terus keluar duit banyak, pulang sembuh. Ternyata kambuh lagi, dicari lagi panti rehabilitasi di luar negeri lagi, cari yang lebih bonafit. Setelah itu dia kalkulasikan, ya, seluruh pengeluaran dia untuk memperbaiki anaknya, ternyata jumlahnya sama persis dengan uang hasil korupsinya. Hasil korupsinya semuanya hilang
untuk apa? Untuk memperbaiki anaknya yang rusak. Itulah contoh harta yang tidak berkah. Sabar ketika apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah sabar dalam menjalankan maksiat, dalam meninggalkan apa? Maksiat. Yang namanya setan pintar sekali. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dan seterusnya. Jadi memang kita itu dijadikan senang dengan wanita. Makanya kalau misalnya antum lagi jalan, entah itu di mall, entah itu di pasar, lewat cewek cakep, itu kan butuh kesabaran enggak? Butuh kesabaran enggak? Butuh sekali. Kan aduh ini rezeki atau jadi antara kita itu antara melihat tidak ini besok mungkin saya nggak ngelihat lagi nih. Ini kan mungkin rezeki nomplok menurut sebagian orang. Ini rezeki nomplok bisa jadi besok nggak kelihatan lagi. Yang butuh kesabaran. Nah, ketika hati kita mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat, ketika hawa nafsu kita mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat, disitulah butuh kesabaran yang membentengi kita. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, as-sabru diya. Sabar itu bagaikan cahaya matahari. Jadi memang agak susah ketika menahan diri untuk melakukan perbuatan maksiat. Apalagi seandainya maksiat itu gampang. Contohnya apa? Contohnya adalah ghibah. Ghibah alias apa? Alias menggunjing orang lain, terutama kaum ibu. Ini kaum ibu ini kalau sudah ketemu dengan temannya, kalau tidak membumbui obrolannya dengan ghibah, ini bagaikan masakan tidak pakai apa? Garam. Kok antum tahu? Udah pernah praktek ya? Nah, jadi susah ya. Memang itulah yang namanya kesabaran. Jadi kesabaran itu bukan hanya ketika ditimpa musibah saja, tidak. Tapi termasuk kesabaran yang dituntut dari kita untuk kita lakukan adalah sabar ketika kita apa? Bertahan untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Ini adalah yang kedua. Sabar jenis ketiga adalah sabar ketika menghadapi musibah. Dan manusia, baik itu mukmin maupun kafir, yang baik maupun yang jahat, pasti dia itu akan tidak lepas dari musibah. Siapapun juga, baik itu mukmin, kafir, baik atau buruk, itu pasti akan mengalami musibah. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan antara mukmin dan yang tidak, kalau mukmin itu menghadapi musibah tersebut dengan keridhaan dan ketenangan di dalam hati. Kenapa kok bisa orang beriman ketika dapat musibah dia tetap tenang? Tenang itu bukan berarti tidak sedih ya. Sedih boleh ya. Tenang. Kenapa seorang mukmin menghadapi musibah dia tetap bisa tenang? Jawabannya satu, karena dia yakin bahwasannya ini adalah bagian dari takdir Allah yang tidak mungkin apa? Dihindarkan. Ketika musibah itu terjadi dia gak mungkin menghindarkan. Memang Allah sudah menakdirkan anak saya meninggal ketika umur 7 tahun. Ini sudah bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun saya mendatangkan 1000 dokter sekalipun untuk menyelamatkan anak saya, kalau Allah sudah menakdirkan anak saya meninggal detik ini, dia akan meninggal. Makanya seorang yang beriman ketika dia mendapatkan musibah, dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya musibah ini adalah bagian dari takdir Allah yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Sebab yang kedua, kenapa seorang yang beriman dia tetap tenang ketika menghadapi musibah? Karena dia yakin bahwasannya setiap takdir Allah pasti baik buat dia. Orang yang beriman meyakini setiap takdir Allah pasti baik buat dia. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani, innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lah. Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan suatu takdir buat seorang mukmin
melainkan takdir itu baik buat dia. Jadi kita harus yakin ini, apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti baik buat kita. Walaupun kita kecelakaan, Ustaz, walaupun kita kecelakaan. Ya. Mungkin kalau misalnya kita tidak kecelakaan, kita akan senantiasa sombong dengan motor baru kita. Banyak orang itu sadarnya ketika dia apa? Kecelakaan. Ketika dia nggak kecelakaan, dia pakai motor apa? Fiction atau pakai motor ninja, masya Allah, kayaknya jalan itu milik dia semua. Jadi dia membusungkan dadanya, ada motor Yamaha 75 set. Tapi begitu dia kecelakaan, dia baru sadar, oh ternyata saya ini sangat kecil. Disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap takdir Allah yang Allah takdirkan buat orang yang beriman itu pasti baik buat dia. Tapi Ustaz, kalau orang sabar itu apakah berarti dia itu gak boleh nangis, Ustaz? Kita ditimpa musibah, anak kita meninggal, istri kita meninggal, bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, boleh nangis gak? Boleh gak? Tuh, gak sabar dong. Boleh nangis gak? Sabar gak? Kok bisa? Karena orang yang paling sabar, siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Kapan? Ketika putranya siapa? Ibrahim dalam keadaan sakaratul maut. Jadi ketika putranya Ibrahim sakaratul maut, Nabi mengunjungi dan melihat putranya Ibrahim yang dalam keadaan sakaratul maut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Saat itu Abdurrahman bin Auf ada di samping dia. Abdurrahman bin Auf demi melihat Rasul SAW menangis, beliau bertanya, "Wa anta ya Rasulullah? Engkau wahai Rasul juga menangis?" Nah, dia pikir Rasul itu enggak apa? Enggak nangis. "Wa anta ya Rasulullah? Engkau juga menangis wahai Rasul?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibn Auf, innaha rahmah." Wahai Abdurrahman, tetesan air mata ini adalah bentuk adanya kasih sayang yang ada di dalam apa? Hati. Jadi bukan berarti kalau sabar itu gak boleh nangis. Pernah ada kejadian, ada seorang ahli ibadah. Seorang apa? Ahli ibadah. Ketika dia lagi ibadah, datang apa? Seorang memberikan atau membawa kabar buruk atau kabar gak bagus. Apa? Anaknya meninggal. "Wahai fulan, qadarullah ma sya'ala, anak kamu meninggal." Ketika mendengar berita itu dia tertawa. Wah. Karena apa? Katanya untuk menunjukkan apa? Kesabaran. Ini salah. Nah, kita manusia punya apa? Punya perasaan. Lalu Nabi SAW saja apa? Menangis. Kata Nabi SAW, "Innaha rahmah." Wahai Ibn Auf, wahai Abdurrahman, ini adalah kasih sayang. Kemudian Nabi nangis lagi. Setelah itu Nabi SAW memberikan aturan. Kata beliau, "Innal aina tadma'." Mata boleh menangis. Wal qalba yahzan. Hati boleh apa? Bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi lisan ini tidak boleh mengeluarkan kata-kata kecuali kata-kata yang mendatangkan apa? Ridho dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus memiliki kepribadian yang menakjubkan, dan itu tersimpul dalam dua karakter. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah apa? Sabar. Syukur ketika apa? Syukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Sabar ketika apa? Ketika mendapatkan musibah dari Allah Jalla wa'ala. Saya kira cukup sampai di sini. Allah Ta'ala wa'alam. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.